kalau melihat data ya, sampai dengan bulan Juni ini akan lebih banyak sentimen negatif dibandingkan sentimen positif, terutama dari sisi inflasi. Ya, jadi inflasi di Amerika Serikat karena faktor low base itu akan mencapai puncaknya di bulan Mei dan Juni. Jadi pada saat itu mungkin inflasi mereka bisa 2,7, 2,8 bahkan 3%. Nah, pada saat inflasi Amerika begitu tinggi, spekulasi akan yield treasury nanti akan balik lagi. Atau kalaupun tidak balik ya itu akan walaupun sudah ditegaskan berkali-kali oleh bank sentral, tapi pada saat datanya misalnya inflasi sangat tinggi itu akan jadi senjata bagi para spekulan. Nah, jadi sampai dengan Juni ini datanya menentukan. Nah, pada saat yang sama kan terjadi financial instability atau kalau kita lihat Turki, Brazil, kasus COVID-nya tidak terkendali, inflasinya belasan, kalau Turki sampai belasan persen, suku bunganya naik. Nah, mereka itu emerging market. Indonesia itu juga emerging market. Jadi sekarang karena ada instability di beberapa emerging market, Indonesia juga dipersepsikan mungkin saja akan terkena dampak yang sama. Makanya investor asing kalau kenapa banyak net sell itu karena sekarang ada persepsi bahwa bisa saja emerging market itu tidak stabil mungkin inflasinya atau tidak stabil pengendalian COVID-nya gitu. Nah, kalau pengendalian COVID kan sudah kelihatan di India ada lonjakan, di Filipina juga ada lonjakan. Nah, jadi sekarang pandangan investor asing untuk emerging market memang sedang kurang bagus. Nah, tapi begitu Juni selesai, inflasi Indonesia begitu keluar datanya dan sudah melewati Lebaran, itu harusnya akan stabil. Nah, laporan keuangan yang bagus itu yang kuartal 2, itu juga keluarnya bulan Juli, Agustus gitu. Jadi memang sampai Juni ini lebih banyak sentimen negatif. Baru semester 2 baru lebih banyak sentimen positif. Oke, jadi menunggu sampai dengan semester 2 begitu ya. Tapi di tengah kondisi seperti ini kita lihat beberapa negara justru perbaikannya sudah semakin pesat. Taruhlah ekonomi Amerika Serikat yang juga membaik begitu ya. Apakah ini bisa jadi ancaman juga? Apalagi menunggu bulan menuju nanti move to semester 2 begitu ya. Seperti apa nih Pak? Outflow udah nggak bisa terbendung begitu ya. Aksi jual asing pun juga akan semakin besar. Ini akan seperti apa nih nanti dinamika yang Anda lihat? Kalau pertumbuhan ekonomi Amerika lagi tinggi, ya karena satu program vaksinasi mereka yang paling sukses di dunia mungkin ya, dari jumlah orang yang divaksinasi kan mereka paling banyak. Nah, kemudian ada stimulus-stimulus sehingga konsumsi naik. Tapi itu bukan penyebab asing net sell di Indonesia. Asing net sell di Indonesia seperti saya katakan tadi, sedang terjadi financial instability atau ketidakstabilan keuangan di beberapa negara emerging market. Di Turki, di Brazil, kemudian lonjakan COVID di India, di Filipina. Jadi ada persepsi yang kurang bagus untuk emerging market. Nah, persepsi inilah yang menurut saya membuat asing cenderung jual dulu gitu. Mungkin mereka menunggu dulu. Nah, tapi pada saat yang sama, kalau yang di Indonesia juga tahu sama tahu kita punya COVID terkendali, kita punya inflasi juga rendah. Nah, tapi ya karena sedang terjadi instabilitas, orang juga nanti dulu. Nah, makanya kalau yang saya lihat setelah Lebaran, di mana Lebaran itu merupakan bulan dengan inflasi tertinggi selama historis 12 bulan di Indonesia. Kalau kita sudah melewati Lebaran dan kita punya inflasi masih terkendali, dan program vaksinasi kan sudah berjalan juga. Nah, pada titik itulah mungkin dana asing akan kembali. Nah, jadi kalaupun asing net sell, saya melihat IHSG juga paling juga di 59. Jadi sampai dengan Juni ya di 59 sampai 6.200 akan naik turun di sekitar situ aja. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.